Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah sedikit berdiskusi, akhirnya Hongdae pun membuat saran agar Chungmyun merasa nyaman dan bisa bertemu dengan Gucil kapanpun yang ia mau. Nah, karena sebelumnya Gucil menolak tawaran Chungmyun untuk bergabung dengan Gunung Hua, akhirnya Hongdae pun menawarkan sebuah ide, yaitu agar Gucil pindah ke cabang Hwaum. Dengan begitu, Chungmyun bisa bertemu dengannya kapanpun yang ia mau. Tidak hanya itu, Hongdae juga bahkan berkata, bagaimana jika aku mengangkatnya sebagai murid? Tapi Chungmyun menanggapinya, apa hebatnya menjadi muridmu? Dan tentunya jawaban tersebut membuat Hongdae sedikit sakit hati, tapi ia juga tidak bisa membantah perkataan Chungmyun. Hingga pada akhirnya, keputusan bulat pun dibuat, yaitu Gucil pindah ke cabang Hwaum. Tapi menurut Chungmyun itu masih kurang. Jika Hongdae berkata ia berhutang kepada Gucil, maka harus ada imbalan yang lebih baik. Lalu Chungmyun pun menyarankan agar Hongdae memberikan Gucil makanan yang layak. Hongdae pun langsung menyetujuinya dan berkata, baiklah, aku akan memberikannya daging sampai dirinya muak. Di lain sisi, Gucil sendiri merasa bingung. Padahal awalnya ia hanya ingin bertemu dengan teman lamanya, tapi setelahnya ia malah melihat Wang Chou dihajar dan ia juga pindah ke cabang Hwaum. Ia masih heran apakah itu baik atau buruk untuknya. Di sisi lain, ada alasan kenapa Hongdae menerima seluruh permintaan Chungmyun. Sebagai sekte yang berfokus kepada informasi, tentu saja Hongdae sudah bisa melihat bagaimana Gunung Hua di masa depan nanti, dan ia pun sangat yakin jika Gunung Hua akan menjadi sekte yang akan mengguncang dunia. Oleh sebab itulah ia harus bergaul dan menjalin hubungan baik dengan Gunung Hua apapun caranya. Lalu karena Gucil berhutang dan juga berteman dengan Chungmyun, maka mau tidak mau ia harus menjadikannya alat untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi ternyata menurut Chungmyun itu semua masih kurang. Ia kembali berkata bahwa dia juga, ya, itu merujuk kepada Wang Chou. Sebelumnya ia sudah teralihkan. Kini Chungmyun kembali mengungkitnya. Chungmyun menjelaskan akan lebih baik jika terus melihatnya. Tentu saja Hongdae menyetujui hal tersebut, dan dengan itu pula jalan Gucil untuk menuju kesuksesan pun terlihat jelas. Adapun untuk Wang Chou, jalan menuju neraka baginya juga terlihat jelas. Chungmyun bahkan berkata dengan senyum liciknya kepada Wang Chou bahwa mereka pasti akan sering bertemu. Tentunya pada awalnya sangat sulit bagi Wang Chou untuk menerima keputusan tersebut. Ia ingin memprotes, tapi semua orang langsung memandangnya dengan tatapan tajam. Baik itu Chungmyun, Hongdae, dan juga para murid Gunung Hua. Dan dengan itu pula, mau tidak mau Wang Chou pun menerima keputusan tersebut. Walaupun menurutnya itu adalah hukuman yang terlalu berlebihan jika dilihat dari dosa yang telah ia perbuat. Beberapa saat kemudian, akhirnya seluruh rombongan pun kembali ke sekte Shaolin karena akan diadakan pertarungan sebelumnya. Adapun Wang Chou, ia ikut dengan murid-murid Gunung Hua, dan alangkah terkejutnya dirinya saat bertemu dengan murid-murid lainnya karena menurutnya setelah melihat murid Gunung Hua, mereka lebih cocok dibilang sebagai bandit dibandingkan dengan murid sekte. Wang Chou pun menatap Chungmyun karena ia masih tidak bisa mempercayai perubahannya. Tapi melihat hal tersebut, Chungmyun pun berkata, apa yang kau lihat? Apakah matamu ingin ku congkel? Bersyukurlah ini adalah sekte Shaolin. Jika ini Gunung Hua, kau pasti telah terkubur di bawah pohon plum. Dan akhirnya pertarungan pun kembali dilanjutkan. Dan kali ini adalah waktunya Chungmyun untuk melawan musuhnya. Saat itu yang ia lawan merupakan salah satu anggota keluarga Zhuge, yaitu Zhuge Song. Dan
Pemandangan mengejutkan pun dilihat langsung oleh Wang Chou. Kandidat tersisa pastinya merupakan orang-orang terkuat dari 9 sekte dan 5 keluarga besar. Tapi dari apa yang ia lihat, bahkan Zhuge Song sama sekali tidak bisa berkutik melawan Chung Myun. Semua teknik handal yang dimiliki oleh keluarga Zhuge telah dikeluarkan, tapi Chung Myun sama sekali tidak merasa kesulitan dengan hal tersebut. Sebaliknya, Zhuge bahkan dihajar sepihak, dan pastinya yang menjadi sasaran empu Chung Myun adalah kepalanya. Oleh sebab itulah pasti ada suara kepala saat pertarungan Chung Myun. Dan sebelum Chung Myun memukulnya, ia pun berkata, "Yang ku tahu keluarga Zhuge memiliki kepala yang bagus. Jadi mari kita lihat apakah kau bisa menggunakannya setelah aku memukulmu." Maksud kepala yang bagus adalah keluarga Zhuge itu terkenal dengan kecerdasannya. Dan tak lama kemudian Zhuge Song pun tumbang. Di sisi lain, Wang Chou masih tidak mengerti bagaimana Chousam mendapatkan kekuatannya. Hanya butuh 3 tahun ia telah menjadi monster tak terkalahkan. Padahal dulunya Chousam merupakan sosok yang cengeng. Jadi ia masih belum mengetahui bagaimana itu bisa terjadi. Ia bahkan sempat berpikir apakah ia menemukan jantung Imogi di tengah jalan. Tapi jika ia memakannya, bagaimana kepribadiannya bisa berubah? Apakah jantung Imogi tersebut rusak? Dan tentunya sampai akhir Wang Chou masih tidak bisa mendapatkan jawaban bagaimana Chousam ataupun Chung Myun bertambah kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Di sisi lainnya, para murid Gunung Hua sudah bisa menduga akhir dari pertarungan Chung Myun. Hanya ada 2 keputusan jika seseorang ingin melawan Chung Myun, yaitu dipukul habis-habisan atau menyerah dan merelakan harga diri mereka. Dan tentunya menurut murid-murid Gunung Hua, pilihan kedua adalah yang terbaik. Dan setelah kemenangannya, Chung Myun pun kembali ke tribun Gunung Hua. Lalu murid-murid pun mulai memuji kemenangannya. Dan Chung Myun pun berkata, "Jadi siapa yang akan pergi ke rumah sakit selanjutnya?" Dan semua orang pun menatap ke arah Jogul. Tentu saja itu membuat Jogul merinding. Tapi ia pun berkata, aku bisa menang, lihat saja nanti." Lalu Yeon Jung pun mulai melihat siapa yang akan dilawan oleh Jogul. Melihat lawan selanjutnya, Yeon Jung pun mulai memberikan motivasi kepada Jogul. Dan itu membuat Jogul bersemangat. Ia pun mulai menaiki panggung. Dan Chung Myun pun berkata, "Kerja bagus karena telah memberikan motivasi kepada Jogul. Jadi siapa yang akan ia lawan?" Dan Yeon Jung pun menjawab dengan senyuman, "Itu adalah Haeyeon dari sekte Shaolin." Mengetahui hal tersebut, Chung Myun pun langsung berkata, "Baiklah, mari kita pergi makan." Mendengar jawaban tersebut, Baekhyun pun langsung menanggapinya, "Chung Myun, apakah perbedaan mereka begitu jauh?" Dan Chung Myun pun mulai menjelaskan, Jogul memang kuat. Bahkan jika ia melawan Nam Gong Dui ataupun Jin Gumryong, ia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tapi kali ini sangat berbeda. Kau akan mengetahuinya setelah melihat pertarungan mereka secara langsung. Di sisi lain, Jogul tahu jika lawannya merupakan orang yang sangat kuat. Bahkan Chung Myun mengakui kehebatannya. Tapi pada titik ini ia masih yakin bisa membelikan perlawanan. Dan tak lama kemudian, juri pun berkata jika pertarungan dimulai. Melihat Haeyeon yang masih terdiam, Jogul pun berinisiatif untuk melakukan serangan pertama. Dan ia pun bergerak cepat menuju Haeyeon. Dan saat serangannya akan mendarat, tiba-tiba tubuh Haeyeon seperti mengeluarkan cahaya emas. Dan nampak juga bayangan ratusan tangan di belakang Haeyeon. Lalu bam! Haeyeon lah yang membuat serangan pertama. Dan efek dari serangan tersebut menghancurkan segala sesuatu. Untungnya serangan tersebut tidak mengenai Jogul. Tapi di dalam hatinya ia pun bergumam, "Jika itu mengenai aku, pasti aku telah hancur."
Tuhan, tolong selamatkan aku. Ada monster lain di hadapanku. Di sisi lainnya, di bangku penonton, para pimpinan sekte, Hyunjong nampak sangat terkejut saat melihat teknik yang digunakan oleh Haeyeon. Lalu Tanggunak pun berkata, "Pimpinan biara, apakah itu adalah teknik tinju suci arahat?" Lalu kepala biara pun menjawab, "Oh, nampaknya Tuan Tang mengetahui lebih banyak hal daripada diriku." Mendengar hal tersebut, seluruh pimpinan sekte pun dibuat terkejut. Tinju suci arahat merupakan salah satu dari 72 teknik kesempurnaan yang dimiliki oleh Shaolin. Itu adalah teknik yang sangat sulit dipelajari bahkan jika kau menekuninya seumur hidup. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sebelumnya Haeyeon juga telah menggunakan salah satu dari 72 gerakan kesempurnaan. Artinya di usianya yang muda ia telah menguasai 2 teknik. Haeyeon benar-benar monster. Setidaknya itulah apa yang ada di pikiran para pimpinan sekte lainnya. Tapi karena penasaran, Ho Dojin pun bertanya, "Kepala biara, mohon maaf sebelumnya, ada berapa teknik yang telah dikuasai oleh Haeyeon dari 72 gerakan kesempurnaan?" Dan kepala biara pun menjawab dengan merendah, "Tidak terlalu banyak, setidaknya ia menguasai selusin teknik." Tentu saja jawaban tersebut lebih membuat seluruh orang terkejut. Selusin artinya 12 teknik telah ia kuasai. Bahkan selama 15 tahun terakhir mereka tidak pernah mendengar jika anggota Shaolin menguasai 5 teknik saja. Itu artinya ia bukan hanya sekedar monster, tapi monster jenius. Kepala biara bahkan tersenyum saat menjawab pertanyaan tersebut. Dan dari senyum tersebut, semua orang serta Tanggunak tahu apa maksud dari senyum tersebut. Sebelumnya, sekte Shaolin tidak memprediksi kebangkitan Gunung Gua. Dan tujuan dari kompetisi ini adalah untuk memperlihatkan bahwa sekte Shaolin masih memimpin. Tapi hadirnya Gunung Gua sama sekali tidak mengganggu kepala biara, yang artinya ia sangat yakin bahwa Xiongmyeon bisa dikalahkan oleh Haeyeon. Dengan begitu, itu lebih menunjukkan bahwa kemampuan Shaolin lebih dari apa yang diperkirakan. Karena untuk mengangkat Shaolin lebih tinggi, maka ia harus mengalahkan sosok yang kuat. Jadi, Xiongmyeon merupakan sosok yang cocok untuk melakukan perannya dan meninggikan Shaolin. Jujur saja, sebetulnya kepala biara juga terkejut dengan kejeniusan yang dimiliki oleh Haeyeon. Dari seluruh talentanya, hanya satu kekurangannya, yaitu sifat aslinya, yaitu Haeyeon sangat pemalu. Bahkan sulit bagi dirinya untuk menyakiti seseorang. Akan tapi, jika memberinya alasan untuk memenangkan kompetisi, maka Shaolin akan kembali memasuki masa kejayaannya. Kembali ke arena pertarungan, Jogul nampak terkejut dan Haeyeon ia tersipu malu karena telah menghancurkan bangunan di belakang Jogul. Ia tahu jika Haeyeon kuat, tapi perasaannya sangat berbeda saat ia bertarung melawan Xiongmyeon. Xiongmyeon memiliki sisi jahat, tapi Haeyeon nampak sangat pemalu. Tapi anehnya, walau begitu serangan tersebut nampak seperti serangan pembunuh. Dari kursi tribun Gunung Gua, murid-murid pun mulai bergumam, "Dia akan mati bukan?" "Ya, benar, ia pasti akan mati." Lalu terdengar juga suara, "Yeonjung, mari kita nyalakan dupa." Ya, itu berarti pemakaman. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jogul kesal. Bukannya disemangati, malah disumpahi oleh kawan-kawannya sendiri. Tapi ada satu senyum yang paling bahagia di antara para murid Gunung Gua, yaitu senyum Yeonjung. Ya, sebelumnya Jogul telah menghina Yeonjung karena menyerah dalam pertarungan melawan Xiongmyeon. Saat ini ia merasakan hal tersebut. Lebih baik menyerah daripada mati. Itulah yang dikatakan Yeonjung sebelumnya. Tapi jika ia menyerah, pastinya murid-murid akan menghina dan mengejeknya selama 7 hari ke
depan. Oleh sebab itulah ia harus bertekad untuk melawan Haeyeon apapun harganya. Jogul pun mulai menenangkan dirinya. Lalu ia pun bersiap untuk menyerang dan wush, dengan cepat pedang Jogul mengincar leher Haeyeon. Tapi sayangnya Haeyeon menahan serangan tersebut hanya menggunakan telapak tangannya. Itu adalah gerakan awal dari tinju arahat. Bahkan Jogul merasakan dampak yang berat saat menghantam tangan Haeyeon. Itu lebih keras dibandingkan besi. Jogul pun terpental ke belakang. Lalu Haeyeon tiba-tiba berkata, "Apakah kau baik-baik saja? Aku minta maaf karena kepala biara menyuruhku untuk melakukan yang terbaik." Ia berkata jika Gunung Hua tidak boleh diremehkan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Jogul terkejut. Apa? Melakukan yang terbaik? Jadi sebelumnya ia belum pernah serius? Jika demikian maka ini benar-benar bisa menjadi kematiannya. Tapi Jogul juga sedikit senang karena ternyata kepala biara mengakui kekuatan Gunung Hua. Jogul kembali menenangkan dirinya. Ia pun kembali bersiap untuk menyerang Haeyeon. Kali ini seluruh gerakannya mengincar titik vital Haeyeon. Tapi saat mendekat, sebuah ki putih menghadang serangan Jogul dan setelahnya bam, sebuah serangan balasan dikeluarkan oleh Haeyeon. Jogul bahkan terpental jauh. Murid-murid Gunung Hua sangat khawatir. Baekhyun ingin menangkapnya, tapi Chungmyeon menghentikannya dan berkata, "Tenang saja, ia adalah bocah yang ulet. Dia tidak akan kalah dengan mudah." Dan benar saja, saat terlempar di udara, Jogul pun menggunakan gerakan berputar dan kembali mendarat. Walaupun ia memuntahkan darah, tapi Jogul sama sekali belum menyerah. Bahkan ia mulai kembali memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang Haeyeon. Lalu Jogul pun kembali melakukan serangan bertubi-tubi. Tapi sayangnya serangannya masih bisa dihentikan dan bam! Haeyeon pun menggunakan salah satu teknik terbaik milik sekte Shaolin, yaitu 100 langkah tinju ilahi. Dan sayangnya kali ini Jogul benar-benar telah dikalahkan. Ia bahkan terlempar keluar arena, tapi Chungmyeon sendirilah yang menangkapnya. Sambil menatap Haeyeon dan juga kepala biara, Chungmyeon pun bergumam, "Lihat saja, aku akan mematahkan kepala botakmu." Beberapa saat kemudian, Jogul masih belum siuman, tapi anehnya tubuhnya sama sekali tidak terluka. Lalu seseorang pun berkata itu karena ia tidak menggunakan niat membunuh. Ya, Baekhyun memang sadar jika Haeyeon kuat, tapi setelah melihat pertarungannya melawan Jogul, ternyata apa yang ia prediksikan jauh-jauh lebih dari apa yang bisa ia bayangkan. Tidak hanya kuat, bahkan keakuratannya juga tidak main-main. Hanya kurang dari 100 detik saat Haeyeon menggunakan 100 langkah tinju ilahi untuk menyerang Jogul. Dan bahkan ia juga membuat serangan tersebut untuk tidak membunuh Jogul. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dulu Baekhyun dan kawan-kawan bahkan malu jika membandingkan diri mereka dengan Jin Gumryong ataupun sekte Shaolin. Itu karena mereka seperti tinggal di dunia yang berbeda. Tapi dengan latihan keras, Gunung Hua kembali berhasil mengejar mereka. Dan perasaan tersebut kembali terulang saat melihat kemampuan yang dimiliki oleh Haeyeon. Seakan-akan mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dan tak lama kemudian, bam! Seseorang pun memasuki ruangan. Ya, itu adalah Chungmyeon. Murid-murid nampak ketakutan. Mereka mengira jika Chungmyeon akan marah besar. Tapi anehnya saat Chungmyeon mendekat, ia tidak mengatakan apapun. Lalu para murid Gunung Hua pun mulai menyenggol Baekhyun agar ia bertanya kepada Chungmyeon. Hingga akhirnya Baekhyun pun berkata, "Chungmyeon, apakah kau tidak marah?" Dan Chungmyeon pun menjawab, "Untuk apa?" Awalnya mereka mengira saat Jogul dikalahkan, Chungmyeon akan menghajar atau menghabisi Haeyeon.
Tapi nampaknya Chung Myun sama sekali tidak memikirkan hal tersebut. Itu adalah hal yang aneh, tidak seperti Chung Myun biasanya. Lalu karena penasaran, Baekhyun kembali bertanya, jadi seberapa kuatkah Haeyeon? Dan Chung Myun pun menjawab, itu... Tunggu. Apakah kalian berpikir jika Haeyeon terlahir jenius dan seberapa kuat pun kalian mencoba, kalian tidak akan berhasil mengalahkannya? Lalu murid-murid pun mengangguk. Melihat ekspresi tersebut, Chung Myun nampak kecewa. Ia pun berkata, apakah kalian menamakan diri kalian senior? Tidak ada namanya seseorang yang tak terkalahkan di dunia ini. Tapi tentu saja ada yang membedakan. Lalu Chung Myun pun menunjuk Yeonjung dan berkata kira-kira apa yang membedakan hal tersebut. Yeonjung pun mulai berpikir dan akhirnya ia pun menjawab jumlah mana, dan Chung Myun pun menanggapinya, ya benar sekali. Kalian mungkin berpikir jika Haeyeon sudah kuat sejak lahir, tapi tidak. Kekuatan tersebut ia dapatkan berkat latihan berulang dan konsisten selama kurang lebih 1 dekade. Dan latihan yang ia jalani kurang lebih sama seperti latihan apa yang senior lakukan selama setengah tahun terakhir. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat seluruh murid terkejut. Apakah ia benar-benar manusia? Setengah tahun yang murid-murid Gunung Hua alami bahkan seperti neraka. Mereka bertahan agar bisa hidup. Tapi Haeyeon telah melakukannya selama 10 tahun. Murid-murid Gunung Hua bahkan tidak berani untuk membayangkan bagaimana jika mereka melakukan pelatihan neraka tersebut selama 10 tahun lamanya. Dan Chung Myun pun kembali memberikan penjelasan. Jadi jangan terlalu keras pada diri kalian dasar idiot, karena sudah jelas kalian tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang telah berlatih jauh lebih lama dari kalian. Juga jangan terlalu terfokus pada teknik yang dimiliki oleh sekte Shaolin, karena tidak hanya sekte Shaolin yang memiliki banyak teknik, karena sekte lainnya juga demikian. Tapi dari semua teknik tersebut ada satu kesamaan. Apakah kalian tahu? Itu adalah sikap kuda ataupun kuda-kuda. Di Shaolin sendiri, sebelum kalian melakukan teknik ataupun gerakan dasar, kalian harus menyempurnakan kuda-kuda milik kalian. Lalu setelahnya akan ditambahkan beban agar kuda-kuda kalian semakin mantap. Barulah selanjutnya setelah sempurna kalian akan mulai berlatih teknik dasar. Dan apa yang ditunjukkan oleh Haeyeon adalah bukti dari kesempurnaan bahwa ia telah melalui hal tersebut dengan sangat baik. Jadi jangan terlalu putus asa, kalian hanya perlu melakukannya dengan baik. Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun mulai mengangguk. Ya, Chung Myun benar. Jika kami juga berlatih seperti Haeyeon, maka kami juga bisa sekuat dirinya. Aku tidak sabar seberapa mekar bunga plum yang bisa aku buat jika aku terus berlatih keras. Lalu tiba-tiba Yeonjung pun mengangkat tangan dan berkata, Chung Myun, seperti yang kau katakan, kami tidak akan bisa mengejar Haeyeon melihat Haeyeon telah jauh lama berlatih daripada kita. Lalu, apakah itu sama denganmu? Bukankah kau juga belum berlatih selama Haeyeon? Lalu Chung Myun pun menanggapinya, omong kosong. Bahkan jika ia berlatih sampai rambutnya tumbuh, ia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Dari kepercayaan dirinya saja, semua orang yakin benar jika Chung Myun bukanlah manusia normal. Lalu Yeonjung kembali bertanya, jadi kau akan menghadapinya di final nanti? Lalu Chung Myun pun menanggapinya, ya itu tergantung apakah senior bisa mengalahkannya atau tidak. Saat itu Chung Myun menatap Yoo Sul. Lalu kembali muncul pertanyaan, apakah ia bisa mengalahkannya? Dan Chung Myun pun menjawab, aku juga tidak tahu. Mari kita lihat jawabannya nanti. Tapi ada satu hal yang pasti, Chung Myun tahu jika sekte Shaolin sedang merencanakan sesuatu dan ia akan mengacaukan rencana tersebut. Di sisi lain, di kediaman sekte Shaolin terlihat seorang biksu yang menghadap kepala biara. Ya, kepala biara bisa dianggap sebagai pimpinan sekte Shaolin.
Tapi kepala biara saat ini terlihat seperti orang biasa. Mungkin banyak yang menganggapnya lemah, tapi sebenarnya tidak demikian. Menurut biksu itu, kepala biara saat ini sudah memiliki segala hal. Tidak, bahkan ia lebih baik dibandingkan kepala biara sebelumnya. Lalu, kepala biara pun mulai berbicara. Jadi, bagaimana tanggapan publik? Dan biksu itu pun menjawab seperti yang diharapkan. Mendengar hal tersebut, kepala biara pun tersenyum. Bagus. Melihat reaksinya, nampaknya itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh kepala biara. Lalu biksu itu pun kembali bertanya, "Maaf sebelumnya, apakah ini sesuatu yang telah Anda rencanakan dari awal?" Dan kepala biara pun menjawab, "Untuk apa kau menanyakan pertanyaan kosong tersebut? Mau iya ataupun tidak, itu tidak memiliki makna. Yang terpenting adalah tujuannya, yaitu untuk kesatuan." Ya, tujuan awal diselenggarakannya kompetisi adalah untuk menciptakan harmoni dan persatuan antara 9 sekte besar. Tapi tentunya tidak semua tujuan tersebut benar. Ia tahu ada tujuan lain yang dimiliki oleh kepala biara. Apalagi kemunculan Gunung Hua itu bisa dibilang mempermulus rencana tersebut. Saat ini bisa dibilang Gunung Hua merupakan kandidat untuk mencapai final. Dan jika Sekte Shaolin memenangkan pertandingan akhir, maka bisa dipastikan posisi 9 sekte besar telah jatuh di bawah Gunung Hua. Dan berkat kemenangan Shaolin, setidaknya posisi mereka tidak benar-benar jauh. Dan dengan itu pula, maka posisi Sekte Shaolin sebagai pimpinan dari 9 sekte besar menjadi tak terbantahkan. Itu adalah rencana yang sangat sempurna untuk memperkuat posisi Sekte Shaolin di antara 9 sekte besar. Dan jika semua orang bisa mengetahui rencana tersembunyi tersebut, maka semua orang pasti sadar seberapa mengerikannya kepala biara saat ini. Lalu karena masih penasaran, biksu itu pun kembali bertanya, "Jadi, apakah Anda tahu jika Gunung Hua akan sekuat ini?" Dan kepala biara pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya? Ada perbedaan antara Buddha dan diriku dan aku belum mencapai pada level tersebut. Tapi intinya, aku hanya mengharapkan yang terbaik, yaitu Sekte Shaolin bisa memperlihatkan kekuatannya dan 9 sekte besar lainnya tidak akan terus sombong karena telah dikalahkan oleh Gunung Hua. Adapun Gunung Hua sendiri, ia telah terbebas dari jalan kegelapan." Lalu biksu itu pun kembali berkata, "Ya, itu akan menjadi hasil yang terbaik. Tapi itu semua jika Heyon bisa mengalahkan anak itu." Dan kepala biara pun menanggapinya, "Apakah yang kau maksud adalah naga ilahi Gunung Hua?" "Aku mengakuinya, naga ilahi Gunung Hua memang hebat. Mereka bahkan berhasil membangkitkan kembali teknik 24 gerakan bunga plum. Tapi itu saja belum cukup. Jika saja bocah itu memasuki Sekte Shaolin, aku bisa yakin jika ketenarannya tidak akan pernah hilang selama 1000 tahun lamanya bersama dengan Heyon." Pada titik ini, kepala biara sangat yakin jika rencananya akan sukses dan Shaolinlah yang akan menjadi pemenangnya. Tapi jika terjadi hal buruk, maka persatuan tidak akan terjadi dan kubu akan terbelah menjadi Sekte Shaolin dan juga Gunung Hua. Walaupun awalnya itu mungkin akan menjadi retakan kecil, tapi lama-kelamaan itu bisa menciptakan kehancuran. Dan tentunya itu tidak boleh terjadi. Beralih ke lain sisi, Baekhyun melihat ke arah Yuisul dan anehnya ia nampak tenang. Padahal hari ini ia akan bertarung melawan Heyon. Jika itu dirinya, pastinya Baekhyun tidak akan bisa setenang dirinya. Lalu Baekhyun pun mulai berkata, seperti apa yang diucapkan oleh Jongmyeon, "Kau hanya perlu berusaha dan percaya diri." Lalu Yusul pun menanggapinya, "Ya,
menang bukanlah tujuanku. Mendengar hal tersebut, Baekhyun pun mulai terdiam sejenak. Memang benar, dari awal tujuan Gunung Hua untuk mengikuti kompetisi bukanlah untuk mencapai kemenangan. Mereka hanya ingin menunjukkan jika Gunung Hua telah kembali. Dan tujuan tersebut kini telah tercapai. Jadi, kemenangan bukanlah segalanya. Saat ini, mereka hanya perlu bergerak dan berkembang lebih cepat. Lalu, Baekhyun pun kembali bertanya, "Jadi, untuk apa kau menggunakan pedangmu?" Dan Yusul pun menjawab, "Aku ingin membuat bunga plum mekar di pedangku." Pada saat itu, Baekhyun masih belum yakin benar apa maksud perkataan Yusul. Dan setelah memantapkan dirinya, ia pun mulai berjalan ke arah arena. Tapi sebelum itu, ia pun menatap Chungmyeon. Tapi sayangnya Chungmyeon hanya terdiam. Dan karena Yusul terus memandanginya, Chungmyeon bahkan sampai berkata, "Apa?" Hingga akhirnya Chungmyeon pun sadar jika Yusul ingin mendengar beberapa patah kata darinya. Dan akhirnya Chungmyeon pun berbicara, "Ingatlah, pedangmu tidak akan bohong. Kau telah berusaha keras, maka pedangmu akan memberikan jawabannya." Setelah mendengarkan hal tersebut, Yusul pun mulai menaiki panggung. Kali ini, ia berhadapan langsung dengan Haeyeon, seseorang yang sangat kuat. Bahkan Chungmyeon mengakuinya. Tapi hanya ada satu hal yang dipikirkan oleh Yusul, yaitu ia ingin membuat bunga plumnya sendiri mekar. Karena ia ingin menunjukkan hal tersebut kepada seseorang. Keduanya pun telah bersiap. Yusul pun berkata, "Yusul dari Gunung Hua." Dan Haeyeon pun menjawab, "Aku Haeyeon dari Sekte Shaolin." Dengan itu pula pertarungan antara keduanya pun akan segera dimulai. Yusul telah bersiap dengan pedangnya. Adapun Haeyeon melihat pedang Yusul, ia pun sadar jika Yusul merupakan seseorang yang benar-benar ahli dalam menggunakan pedang. Dan itu juga pertama kalinya ia melawan seorang ahli pedang penuh. Yusul pun bergerak lebih awal. Ia menggunakan teknik pedang dasar. Akan tetapi Haeyeon sadar walaupun itu gerakan dasar itu nampak sangat sempurna. Lalu Haeyeon pun mulai memasang kuda-kuda dan ia juga mengeluarkan tinju dasar, tapi tubuhnya seperti diliputi cahaya emas. Walaupun gerakan dasar, tapi Haeyeon telah mengulangi gerakan tersebut selama ratusan atau bahkan ribuan kali. Tapi bukannya menjauh, Yusul malah bergerak lebih cepat. Kali ini jaraknya telah lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Dan Yusul pun sudah siap untuk menyerang Haeyeon. Satu gerakan pedangnya terlihat sangat tajam. Bahkan teknik tersebut seperti memberikan ilusi yang menjadikan pedang Yusul terlihat nampak sangat banyak. Lalu saat pedang tersebut hampir mengenai Haeyeon, tiba-tiba Haeyeon pun menghilang. Ya, ia bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan tersebut. Tapi Yusul sama sekali tidak berhenti. Ia pun kembali bergerak dan menyerang ke arah lainnya. Benar saja, walaupun sebelumnya di sana tidak ada orang, tapi tiba-tiba Haeyeon muncul, yang artinya pergerakan Haeyeon telah dibaca oleh Yusul. Tentunya tidak ada waktu lagi bagi Haeyeon untuk menghindari serangan tersebut. Jadi mau tidak mau ia menghadapinya secara langsung. Dan tentunya pedang Yusul pun berhasil mengenai tubuh Haeyeon. Tapi Haeyeon juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membanting tubuh Yusul. Dan alhasil keduanya pun sama-sama terkena serangan. Saat terbanting, Yusul sedikit memuntahkan darah. Dan tubuh Haeyeon juga tergores berkat pedang Yusul. Melihat pemandangan tersebut, seluruh penonton nampak terkagum. Begitu juga dengan murid Gunung Hua. Mereka tidak menyangka jika Yusul lebih kuat daripada apa yang mereka perkirakan. Bahkan ia dengan cepat bisa membuat keputusan untuk melakukan serangan walaupun mendadak. Jogul yang telah melawan Haeyeon bahkan tidak mengira jika Yusul bisa mengikuti pergerakannya.
Lalu saat itu tiba-tiba terdengar suara, "Jangan terlalu kaget. Saat kalian semua tidur dan makan, Yisul masih mengayunkan pedangnya." Ya, itu adalah suara milik Chungmyeon. Tidak ada yang berlatih lebih keras dibandingkan Yisul. Jadi Chungmyeon berkata, "Perhatikan baik-baik." Kembali ke arena sambil menahan kesakitan di perutnya. Yisul pun merasakan dua hal saat melawan Haeyeon. Pertama, ia sangat kuat dan saat menyerangnya tubuhnya bahkan terasa lebih keras dibandingkan besi baja. Adapun luka di tubuhnya itu karena pengalaman bertarungnya yang kurang dan cara yang sama tidak akan pernah berpengaruh lagi kepadanya. Kedua, perbedaan energi internal yang terlalu jauh, artinya sulit bagi Yisul untuk mengalahkannya bagaimanapun caranya. Padahal ia telah berlatih keras dan juga telah meminum pil ungu surgawi, tapi perbedaan mereka masih sangat jauh. Tapi walau begitu, ini bukan waktunya untuk menyerah. Ia pun mengingat perkataan Chungmyeon, "Jika kau melawan seseorang yang kuat, maka keluarkan segalanya. Tidak perlu sungkan dan menahan diri, karena musuhmu pasti bisa menahan segala seranganmu." Dan dengan itu pula, Yisul pun kembali bergerak dengan cepat menuju Haeyeon. Pergerakannya terlihat sangat jelas dan pedangnya dapat dihentikan dengan tinju Haeyeon. Tapi Yisul sengaja melakukan serangan tersebut. Saat Haeyeon menahannya, Yisul kembali menarik pedangnya dan kali ini ia mengincar dadanya. Tapi sayangnya Haeyeon juga bergerak dengan cepat dan kembali memblokir serangan tersebut. Sayangnya Yisul masih belum selesai. Ia pun menginjak kaki Haeyeon sampai tertanam di arena. Dan saat itulah ia mengeluarkan teknik bunga plum dan bunga plum pun mulai bermekaran. Tapi jika tidak mekar secara penuh, itu hampir sama dengan teknik gagal yang digunakan oleh Sekte Ujung Selatan. Yisul masih terus berusaha agar bunga plumnya mekar dengan sempurna. Dan saat itu juga ia pun mengingat suatu malam saat seorang pria mengayunkan pedangnya dengan putus asa. Pria tersebut berkata, "Kenapa bunga plum tidak pernah mekar? Ini benar-benar gagal." Wajahnya terlihat sangat frustasi. Sambil mengingat masa tersebut, Yisul pun berkata, "Lihatlah, aku akan membuat bunga plumku mekar." Tapi sayangnya, tiba-tiba cahaya keemasan mulai membalut tubuh Haeyeon. Ini lebih sempurna dari sebelumnya. Bunga plum yang awalnya siap untuk menghancurkan tubuh Haeyeon mulai meleleh saat mengenai tubuhnya. Tidak hanya itu, Yisul bahkan merasakan jika pedangnya menjadi berat. Tapi ia sama sekali tidak menyerah sedikit pun. Hingga akhirnya Yisul pun merasakan jika tulang-tulangnya seperti pecah. Tapi anehnya, bukannya mundur, Yisul malah melangkah maju sambil mempertahankan tekniknya. Itu bahkan membuat Haeyeon bingung kenapa ia terlalu berusaha keras. Padahal sekuat apapun Yisul mencoba, pedangnya tidak akan pernah menggores tubuhnya. Dan selanjutnya, Yisul pun merasakan jika pergelangan kakinya patah. Tidak sampai di situ, ia juga memuntahkan darah. Tapi anehnya, Yisul masih belum mundur. Hingga akhirnya seluruh kekuatannya pun benar-benar habis. Tapi ia masih mengayunkan pedangnya walaupun tidak dibaluti oleh energi Ki. Dan sebelum tumbang, Yisul pun berkata, "Akhirnya aku mencapainya." Adapun Haeyeon, ia masih heran dengan sikap sia-sia dari Yisul. Tapi anehnya, dengan itu pula tubuhnya pun terluka berkat serangan terakhir Yisul. Walaupun ia menang, tapi ia nampak tidak puas. Adapun Yisul, walaupun ia kalah, ia tidak nampak seperti pecundang. Haeyeon pun mulai menatap ke arah murid-murid Gunung Hua. Dan saat itulah Chungmyeon berteriak,
Kau pasti merasakan hawa dingin di punggungmu, bukan? Dasar bajingan berkepala botak. Dan dengan itu pula, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Haeyeon. Tang Soso pun langsung lompat ke arena pertarungan. Ia pun menghampiri Yisul dan berkata, "Senior, apakah kau baik-baik saja?" Dan Yisul pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Lalu Tang Soso pun membantunya untuk berjalan kembali menuju tribun milik Gunung Hua. Sebelum benar-benar pergi, tiba-tiba Haeyeon berkata, "Permisi." Sebetulnya Haeyeon bingung apa yang ingin ia tanyakan kepada Yisul. Apakah itu terkait kemampuan pedangnya atau kenapa Yisul masih berusaha keras walaupun ia tahu perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Walaupun 100 kali mereka bertarung, pastinya Yisul tetap akan kalah 100 kali. Tapi Haeyeon masih belum mengerti kenapa Yisul masih berusaha keras untuk melakukan pertarungan. Dan Yisul pun menjawab, "Itu karena aku harus melawanmu. Bukankah kau juga demikian?" Dengan itu pula, Yisul pun meninggalkan Haeyeon yang masih nampak bingung. Saat kembali, murid-murid Gunung Hua pun menghampirinya. Baekhyun pun berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan Yisul pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Tapi Baekhyun tahu jika pergelangan kakinya mungkin terluka parah. Oleh sebab itulah ia menyuruh agar Yisul pergi ke balai pengobatan. Baekhyun juga meminta agar Tang Soso menjaganya atau mendampinginya. Dan untuk jaga-jaga, Baeksang juga ikut di belakang mereka. Setelahnya, Chumin pun berkata kepada murid-murid Gunung Hua, "Apakah kalian telah melihatnya? Haeyeon memang kuat, tapi apakah kau melihat jika serangan terakhir Yisul berhasil melukai Haeyeon? Jika itu kalian, aku yakin kalian pasti akan putus asa saat melawan seseorang seperti Haeyeon. Tapi kekuatan bukan segalanya. Yisul berhasil memanfaatkan keadaan dan juga kekuatan yang ia miliki. Dengan mengoptimalisasikan segalanya, kau bisa memperoleh sebuah poin. Lalu dengan 1 poin saja, kau bisa mengungguli musuhmu. Intinya, jangan menyerah dan manfaatkan segala sesuatu yang kau miliki. Dengan begitu, mungkin kalian akan mendapatkan sebuah kesempatan, dan jika kau memanfaatkan kesempatan tersebut, kalian mungkin bisa menang." Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun menanggapinya, "Ya, kami paham maksud dari perkataanmu." Chumin kembali menjelaskan jika pelatihan yang ia berikan hanyalah awalan saja. Selanjutnya, bagaimana kalian memanfaatkannya? Pertarungan telah berakhir. Kalian pasti telah mendapatkan banyak pelajaran dan juga pengalaman. Jadi, jika kalian bisa memanfaatkan hal tersebut, kalian pasti bisa bertambah kuat. Pertarungan Yisul telah membuktikan hal tersebut. Jika seseorang gigih, maka hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara Chumin. Mendengarkan hal tersebut, Chumin pun menanggapinya, "Heish, apa?" Tapi murid-murid berkata, "Chumin, juri memanggilmu. Sekarang giliranmu untuk bertarung." Ya, Chumin lupa ia masih memiliki 1 pertarungan lagi karena terlalu terfokus kepada pertandingan Yisul dan juga Haeyeon. Ia sampai melupakan hal tersebut. Lalu Chumin bertanya, "Jadi siapa yang akan menjadi lawanku?" Dan seseorang pun menjawabnya, "Sepertinya seseorang dari keluarga Moyong." Dan Chumin pun mulai menaiki panggung. Tapi saat itu para penonton masih berfokus dan membicarakan terkait dengan pertarungan Haeyeon melawan Yisul. Walaupun Yisul sama sekali tidak buruk, tapi tetap saja kemuliaan dipegang oleh sang pemenang. Dan itu juga yang akan dilakukan oleh Chumin. Ia tahu benar siasat dari kepala biara, dan jika ia mengacaukannya lalu memenangkan
memenangkan pertarungan akhir, pastinya segala kemuliaan akan menjadi milik Gunung Hua. Dan Sekte Shaolin gagal untuk mencapai tujuannya. Itu tentu saja membuat Chung Myun senang. Chung Myun pun tersenyum sambil memikirkan hal tersebut. Hingga akhirnya ia mendengar suara Moyong Myun dari keluarga Moyong. Ya, lawan Chung Myun sudah bersiap, tapi Chung Myun seperti mengabaikannya. Oleh sebab itulah Chung Myun berkata, "Oh, maaf, aku Chung Myun dari Gunung Hua." Ia pun mengeluarkan pedangnya. Begitu juga dengan Moyong Myung. Ia sudah bersiap sejak awal. Ki Putih bahkan telah menyelimuti pedangnya. Dan saat pertarungan dimulai, Moyong Myung pun langsung bergerak cepat menuju Chung Myun sambil berkata, "Bersiaplah." Pedangnya sudah mengincar leher Chung Myun. Tapi tiba-tiba Chung Myun pun menghilang dan langsung berada di belakang Moyong. Tidak hanya itu, ia pun menyerangnya dengan satu gerakan dan bam, Moyong Myung pun tumbang. Padahal tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tentu saja itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Para penonton yang awalnya mengabaikan pertarungan tersebut kini kembali berfokus kepada Chung Myun. Seseorang pun berkata, "Ini gila, sekarang sudah semifinal, tapi ia mengalahkan musuh hanya dengan satu serangan saja. Sulit dipercaya." Dengan itu pula, para penonton pun kembali berfokus kepada Gunung Hua. Sebelumnya, setelah menyaksikan pertarungan Haeyeon, para penonton sangat yakin jika Shaolin yang akan menjadi pemenangnya. Tapi setelah melihat pertarungan Chung Myun, nampaknya mereka mulai menjadi ragu. Dan sambil menatap kepala biara, Chung Myun pun bergumam, "Lihat itu, memang keahlianku untuk membuat orang kesal." Ya, sebelumnya kepala biara sangat senang karena semua orang membicarakan Haeyeon dan juga Sekte Shaolin. Tapi dengan kemenangan Chung Myun barusan, angin kembali bertiup ke Gunung Hua. Berpindah ke tribun murid-murid Gunung Hua, seseorang pun berkata, "Apakah ini serius? Kita mencapai babak final? Sungguh sangat sulit dipercaya. Beberapa sekte dan keluarga besar yang digadang-gadang mencapai final semua telah disingkirkan. Mereka bahkan mengalahkan Sekte Ujung Selatan, keluarga Hebei Peng, dan juga keluarga Namgung. Bahkan Sekte Wudang tidak bisa mencapai babak perempat final. Semuanya berkat Chung Myun. Murid-murid bahkan tidak bisa berpikir jernih apakah Chung Myun manusia atau monster. Tapi mereka juga merasa bangga dan juga senang. Monster Gunung Hua kini telah menjadi monster dunia. Mereka bahkan berharap sambil tertawa jika orang-orang lain bisa merasakan penderitaan layaknya murid-murid Gunung Hua yang dihajar oleh Chung Myun. Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun hanya bisa tersenyum. Memang benar, ini adalah suatu hal yang tidak diduga. Bahkan setelah mengalahkan Sekte Ujung Selatan, Gunung Hua hanya mendapatkan token berwarna emas. Dan saat kedatangannya, orang-orang juga meremehkan Gunung Hua. Tapi ternyata merekalah yang berakhir di babak final. Siapa yang bisa menduga jika sekte yang tidak diharapkan dan telah jatuh bisa bertahan sampai ke babak akhir. Adapun Shaolin, itu adalah sesuatu yang bisa diprediksi dari awal pertarungan. Lalu tiba-tiba Yisul pun muncul dengan beberapa perban di tubuhnya. Baekhyun yang menyadari kehadirannya pun berkata, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan Yisul pun menjawab dengan tenang, "Ya, aku baik-baik saja." Tapi tidak dengan Tang Soso, ia berkata, "Baik-baik saja?" Dokter bahkan berkata jika kau harus beristirahat kurang lebih 1 bulan. Tapi nampaknya Yisul tidak mempedulikan hal tersebut. Dan setelahnya, Baekhyun pun mengumpulkan murid-murid Gunung Hua. Lalu ia berkata, "Aku tahu pertarungan belum berakhir. Dan terlepas dari kita menang atau kalah esok, aku hanya ingin menyampaikan, kerja bagus. Kalian pasti telah mendapatkan
pun banyak pengalaman saat kompetisi. Lalu, jika kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, aku yakin Gunung Hua akan kembali ke masa kejayaannya. Dan setelah menyampaikan beberapa pidato, pimpinan Hyunjong dan beberapa penatua pun datang menghampiri murid-murid. Tapi setelah melihat Baekchun menyampaikan beberapa nasihat, Hyunjong pun berkata, sepertinya tidak ada lagi yang harus ku sampaikan. Murid-murid telah berkembang dan tumbuh dewasa. Setidaknya itulah apa yang Hyunjong rasakan saat melihat murid-muridnya. Sambil tersenyum, ia pun menatap langit dan berkata, jika nenek yang melihat ini pastinya mereka akan senang dan bangga. Tapi suasana tiba-tiba hancur, tak kalah terdengar suara. Apakah kalian merasa bahagia? Apa itu tadi? Terlepas dari menang ataupun kalah, apakah kalian tidak percaya padaku? Ya, itu adalah suara Chungmyeon yang sedang mengomel. Melihat hal tersebut, pimpinan sekte dan para penatua pun mulai menatap satu sama lain hingga akhirnya mereka pun berkata, nampaknya kami memiliki sesuatu yang harus dikerjakan. Dengan itu, para penatua pun meninggalkan murid-murid. Chungmyeon masih saja mengomel. Ia pun berkata kepada Baekchun, senior, apakah tidak ada kata lain yang harus kau katakan? Kita sudah mencapai titik ini, jadi kita harus menang. Baekchun pun tersenyum, lalu ia berkata, Chungmyeon, bukan itu maksudku. Aku yakin jika kau tidak akan kalah. Tapi, andai saja kita tidak menang, itu seharusnya bukan menjadi masalah besar. Kami juga tidak ingin membebanimu. Dan, bukankah menjadi runner-up juga tidak terlalu buruk? Mendengar hal tersebut, Chungmyeon kembali mengomel. Apa? Runner-up tidak buruk? Apakah kau lupa kondisi sekte ujung selatan setelah kita kalahkan di konversi sebelumnya? Ia mendapat posisi nomor 2 dan lihat apa yang terjadi. Baekchun pun menanggapinya, tapi bukankah itu hanya ada 2 peserta? Chungmyeon kembali menjawab, intinya tidak ada yang lebih baik dari posisi pertama. Mendengar penjelasan tersebut, Baekchun pun mulai menghela nafas. Lalu ia kembali berkata, baiklah, biar aku tanya sekali lagi, apakah kau yakin bisa mengalahkan Haeyeon? Dan Chungmyeon pun menjawab, senior, ayolah, nampaknya kau masih belum paham akan sesuatu. Katakan jika kita menang, apakah menurutmu kita telah melakukan hal yang hebat? Memang ini adalah kompetisi bela diri dan setiap sekte mengirimkan murid-murid terbaiknya untuk menunjukkan kekuatan sekte mereka. Dan walaupun kita memenangkan pertarungan, apakah 9 sekte besar mengucapkan sesuatu kepada kita? Saat menjadi pemenang, tentu saja kita dianggap kuat, tapi belum tentu di masa depan. Jika setelah kompetisi ini senior tidak berkembang, apa yang akan terjadi di masa depan? Intinya, semua ini adalah titik awal bagi Gunung Hua. Jika tidak ada perubahan, bahkan setelah kemenangan kita, maka masa depan Gunung Hua akan sama saja seperti yang dahulu. Mendengar penjelasan Chungmyeon, Baekchun pun bergumam, ya, memang benar, ini adalah titik awal bagi Gunung Hua. Masih banyak hal yang harus mereka lakukan dan tentu saja tujuannya adalah menjadikan Gunung Hua menjadi sekte terbaik di dunia. Tapi tiba-tiba Baekchun menjadi ragu. Ia pun bergumam di dalam hatinya, apakah Baekchun bisa mengalahkan Haeyeon? Sebelumnya Baekchun memang tidak meragukan kekuatan Chungmyeon, tapi setelah melihat pertarungan Haeyeon melawan Yisul, ia sedikit ragu apakah teknik Gunung Hua bisa mengalahkan teknik Shaolin. Jujur saja, menurut Baekchun saat ini teknik Gunung Hua masih sulit untuk mengalahkan teknik Shaolin. Oleh sebab itulah ia tidak yakin jika Chungmyeon bisa mengalahkan Haeyeon hanya menggunakan teknik Gunung Hua saja. Lalu setelahnya tiba-tiba terdengar suara teriakan, senior, senior, kami memiliki tamu. Ya, itu adalah Baeksang. Ia terlihat nampak sangat
terkejut. Dan saat itulah tamu yang dimaksud mulai menampakkan dirinya. Dan tentunya itu membuat semua orang terkejut karena yang dimaksud tamu adalah kepala biara dan juga Haeyeon. Kehadirannya membuat semua orang bertanya-tanya apa tujuan mereka mendatangi Gunung Hua. Kehadiran kepala biara dan Haeyeon membuat semua orang terdiam hingga akhirnya Baekhyun pun tersadar. Lalu ia pun mulai membungkuk dan berkata, "Kami menyapa kepala biara." Dengan adegan itu murid-murid Gunung Hua lainnya pun mulai mengikutinya. Lalu Baekhyun mulai bertanya, "Kepala biara, apa keperluan Anda datang kemari?" Dan kepala biara pun menjawabnya, "Tentu saja untuk urusan bisnis, tapi tentunya itu tidak akan dibicarakan di sini. Jadi, bisakah kau memberitahukan pimpinan sekte Hyunjong?" Mendengarkan hal tersebut, Baekhyun pun langsung meminta Baeksang untuk memberitahukan pimpinan Hyunjong bahwa kepala biara datang berkunjung. Dan setelahnya, kepala biara pun menatap ke arah Chungmyeon. Lalu ia mulai bertanya, "Nak, bagaimana persiapanmu untuk final nanti?" Lalu Chungmyeon pun menjawabnya dengan santai, "Apakah aku butuh persiapan? Itu hanyalah sebuah pertarungan." Jawaban tersebut tentunya membuat kepala biara sedikit terkejut. Lalu ia kembali berkata, Ya, harusnya Haeyeon juga berpikiran seperti itu." Nah, di sini awalnya Chungmyeon ingin bertanya, tapi tiba-tiba Baeksang berkata, "Pimpinan Hyunjong memerintahkan kepala biara untuk masuk. Oh ya, Chungmyeon, kau juga harus ikut." Dan Baekhyun pun memandu kepala biara dan juga Haeyeon. Adapun murid-murid Gunung Hua lainnya masih heran terkait apa tujuan kepala biara mendatangi penginapan Gunung Hua. Di dalam ruangan, Hyunjong terlihat sedikit gugup saat berbincang dengan kepala biara. Lalu untuk basa-basi, Hyunjong pun menawarkan secangkir teh. Tapi nampaknya Hyunjong masih terlihat gugup. Lalu Chungmyeon pun pura-pura batuk dan itu membuat Hyunjong sedikit tenang. Selanjutnya malah Chungmyeon yang bertanya, "Jadi apa alasan Anda datang kemari?" Kepala biara pun langsung menatap Chungmyeon dan berkata, "Benar, sebelum final." Tapi Chungmyeon memotongnya, "Jangan bilang Anda ingin membuat pertemanan sebelum pertarungan dimulai." Mendengarkan perkataan tersebut, kepala biara pun menanggapinya, "Ho, nah, nampaknya kau cukup berani." Hyunjong bahkan sedikit terkejut dengan sikap Chungmyeon. Dirinya sendiri bahkan harus menyembunyikan kegugupannya untuk berbincang dengan kepala biara. Tapi Chungmyeon nampak seperti bosan berbicara dengannya. Adapun kepala biara sendiri, ia juga heran bagaimana Chungmyeon terlihat sangat tenang. Apakah itu kesombongan atau keberanian? Tapi nampaknya bukan keduanya. Saat kepala biara berbincang dengan Chungmyeon, ia seperti sedang berbicara dengan orang tua yang telah memiliki banyak pengalaman hidup. Tidak, bahkan lebih dari itu, kepala biara merasakan perasaan yang aneh saat berhadapan dengan Chungmyeon, yaitu ia seperti sedang menghadapi para penatua dari sekte Shaolin yang akan mundur dari posisi kepala biara. Lalu kepala biara pun berkata, "Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan tujuanku kepada naga ilahi Gunung Hua. Tentu saja ada alasan kenapa kami datang bertamu. Pimpinan sekte, coba katakan bagaimana Anda memandang sekte Shaolin dan menurut Anda apa tujuan kompetisi ini diadakan?" Sungguh pertanyaan yang tiba-tiba. Hyunjong bahkan terdiam dan bingung untuk menjawab apa. Lalu kepala biara kembali berkata, "Tujuan kompetisi ini diadakan adalah untuk mencapai kerukunan dan juga harmonisasi dengan 9 sekte dan 5 keluarga besar lainnya. Tapi sekarang kita sudah mencapai final dan nampaknya tujuan tersebut tidak akan terrealisasikan. Sekte iblis sudah mulai bergerak."
Dan hal-hal tak terduga mulai terjadi di kompetisi ini. Jika 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak bisa bersatu, maka akan terjadi masalah atau musibah yang lebih besar di masa depan nanti. Jadi, aku mohon pinjamkan kekuatan dari sekte Gunung Hua. Dalam kompetisi ini, Gunung Hua telah menunjukkan kemampuannya dan aku yakin Gunung Hua memiliki peran penting dalam persatuan. Jadi, tolong bantu Shaolin. Jika Gunung Hua melakukannya, maka sekte Shaolin bisa memimpin Kongho di masa depan nanti dengan baik dan keharmonisasian juga akan tercapai. Mendengarkan hal tersebut, Chung Yun pun langsung menanggapinya. Jadi, apakah Anda berkata jika kalian ingin Gunung Hua berada di bawah sekte Shaolin? Mendengarkan hal tersebut, kepala biara pun langsung menatap Chung Yun dengan tatapan tajam. Dan Chung Yun kembali berkata, ya, saling membantu merupakan hal yang baik, tapi salah jika hanya dilakukan sepihak. Jadi, apa yang akan diberikan oleh sekte Shaolin kepada Gunung Hua? Kepala biara pun terdiam sejenak. Lalu ia kembali berkata, baiklah, bagaimana jika begini? Aku akan menjamin jika Gunung Hua bisa kembali ke 9 sekte besar. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Hyun Jong terkejut. Kembali ke 9 sekte besar merupakan salah satu tujuan Gunung Hua terdahulu. Dan jika itu dikatakan oleh kepala biara, pastinya itu akan tercapai karena Shaolin merupakan pimpinan dari 9 sekte besar. Itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Kepala biara mulai meyakinkan Hyun Jong dengan beberapa alasan lainnya, seperti keretakan yang telah terjadi di 9 sekte dan 5 keluarga besar, lalu menguatnya sekte iblis dan bawahannya. Untuk menangani musibah di masa depan, maka seluruh kekuatan harus bersatu. Dan ada alasan juga kenapa kepala biara membawa Haeyeon. Dia adalah seseorang yang mungkin akan menjadi kepala biara di masa depan nanti. Adapun Chung Myun, ia juga mungkin yang akan menjadi pimpinan sekte di masa depan. Walaupun Hyun Jong nampaknya tidak setuju jika Chung Myun menjadi pimpinan sekte karena masih ada Baekjun ataupun Baeksang. Akan tetapi jika dilihat dari kekuatannya, memang Chung Myun lah yang terbaik. Intinya, generasi muda akan memimpin di masa depan. Dan hadirnya Haeyeon akan menjadikan bukti dan juga jaminan jika sekte Shaolin akan tetap mendukung Gunung Hua walaupun itu di masa depan. Bahkan kepala biara yakin jika Chung Myun dan Haeyeon bisa menjadi pembangkit tenaga listrik untuk kemajuan Kongho di masa depan. Dan pastinya keharmonisasian juga akan terbentuk. Tentu saja itu adalah proposal yang masuk akal dan juga menggiurkan. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata, maaf, kenapa Anda baru mengatakannya sekarang? Bukankah masih ada pertarungan final? Dan kepala biara pun menjawabnya dengan penuh keyakinan. Akan ada kemenangan dan kekalahan di pertarungan nanti. Dan itu bisa menjadikan kita terpecah belah. Jadi aku harus datang lebih awal untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan Chung Myun pun mulai tersenyum. Lalu ia berkata, nampaknya aku memiliki pandangan lain terkait hal tersebut. Pada akhirnya kalian pasti menginginkan jika Gunung Hua menundukkan kepalanya kepada sekte Shaolin. Sungguh jawaban yang sangat berani. Itulah apa yang ada di pikiran kepala biara. Bahkan yang mengatakan hal tersebut adalah murid kelas 3. Chung Myun kembali berkata, baik itu dulu dan juga sekarang sekte Shaolin tidak berubah. Mendengar hal tersebut, kepala biara pun mulai serius. Apa maksudmu? Dan Chung Myun pun menjawab,
Dasar para bajingan, hanya karena Anda menjadi Shaolin bukan berarti Anda bisa menjadi pemimpin. Kerukunan, harmonisasi itu memang pidato yang bagus, tapi semua hanyalah omong kosong. Jawaban tersebut langsung menyulut kekesalan kepala biara. Ia pun berkata, "Aku datang ke sini dengan niat baik-baik, tapi nampaknya kau murid kelas 3 tidak memiliki kesopanan. Bukankah aku seharusnya berbicara dengan pimpinan sekte?" Tapi tiba-tiba Hyunjong memotong perkataan kepala biara. "Maaf, semua murid-murid bisa mewakili Gunung Hua, dan perkataan murid Gunung Hua juga merupakan perkataanku." Mendengar hal tersebut, kepala biara pun terkejut. Lalu Chumyun kembali menjelaskan, baik itu 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, sekte Shaolin masih menjadi pimpinan dari 9 sekte besar. Tapi apa yang dilakukan sekte Shaolin sebagai pimpinan saat Gunung Hua jatuh? Aku tidak bisa mempercayai perkataan harmonisasi ataupun persatuan dari kata-kata kosong yang Anda keluarkan. Dan jika Anda benar-benar serius, seharusnya Anda meminta maaf terlebih dahulu daripada membuat penawaran. Ya, aku juga paham jika itu bukanlah kesalahan kepala biara saat ini. Tapi sebagai pimpinan Shaolin sekarang, seharusnya Anda harus melakukan hal tersebut untuk menghapus dosa-dosa orang terdahulu. Ya, walaupun aku juga masih memiliki keyakinan jika tujuan utama Anda sebagai kepala Shaolin adalah menjadikan sekte Shaolin pemimpin atau puncak dari 9 sekte dan 5 keluarga besar. Dan juga apa gunanya kembali ke 9 sekte besar saat Gunung Hua jatuh 100 tahun yang lalu? Kalian tidak berbuat apapun, dan saat ini Gunung Hua mulai berkembang, kalian juga tidak melakukan apapun. Jadi biarkan Gunung Hua berdiri dengan kakinya sendiri tanpa interupsi dari kalian. Perkataan Chumyun tentu saja membuat hati kepala biara tercabik-cabik. Ia pun berkata, jadi Gunung Hua tidak peduli dengan dunia ini? Dan Chumyun pun berkata, ya, dulu kami telah melakukannya, peduli kepada dunia. Tapi apa yang kami dapat? Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, kembalilah. Ada banyak alasan kenapa Chumyun sangat kesal, dan salah satunya adalah setelah kepala biara mengucapkan omong kosongnya, ia mulai mengingat perjuangan para senior dan juga juniornya saat melawan sekte iblis. Dulu Chumyun sempat tidak setuju untuk berjuang seorang diri saat melawan sekte iblis. Akan tetapi saat itu pimpinan sekte mengatakan jika itu semua demi masa depan Kong Ho. Dan apa yang terjadi? Setelah 100 tahun hanya Gunung Hua saja yang runtuh. Adapun sekte besar lainnya, mereka masih tetap berada di puncak dan tidak mempedulikan Gunung Hua sedikit pun. Oleh sebab itu Chumyun sangat membenci mereka, dan kata-kata yang dikeluarkan oleh kepala biara hanyalah omong kosong, di mana tujuannya hanya kepentingan Shaolin saja. Melihat Gunung Hua yang baru saja bangkit, mereka berpikir bisa memanfaatkan Gunung Hua lagi. Lalu setelah mendengar argumen kasar dari Chumyun, kepala biara pun menanggapinya dengan sedikit kesal. Pimpinan sekte, apakah apa yang dikatakan anak ini juga kehendakmu? Hyunjong pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, tawaran yang Anda berikan memang menggiurkan, tapi seperti Anda yang merupakan pimpinan Shaolin, aku juga sebagai pimpinan sekte tidak bisa memaksakan kehendakku. Dan apakah yang dikatakan Chumyun salah? Walaupun kami tidak bergabung dengan 9 sekte besar, Gunung Hua tetaplah Gunung Hua. Itu sudah cukup bagiku. Jawaban tersebut menggambarkan jika Gunung Hua tidak akan pernah sepakat dengan apa yang dikatakan oleh kepala biara. Dan karena kesal, akhirnya ia pun meninggalkan Hyunjong yang sangat sulit untuk diajak berkompromi. Tapi sebelum itu ia berkata bahwa dirinya akan kembali mengunjungi Hyunjong tepat setelah babak final. Lalu Hayeon pun menatap Chumyun dengan tatapan tajam, dan Chumyun pun berkata, apa? Lalu Hayeon pun menjawab,
Kurasa tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, tapi cara penyampaianmu sangatlah sombong. Lihat saja, pada pertandingan besok aku akan menekan kesombonganmu itu. Lalu Chungmin pun menanggapinya, "Oh, apakah itu sebuah ancaman yang mana pada akhirnya kau akan dipukuli seperti seekor anjing?" Tentu saja itu membuat Haeyeon kesal, tapi pada intinya Haeyeon yakin bisa menghajar Chungmin esok. Lalu setelahnya ia pun meninggalkan ruangan. Setelahnya, Chungmin pun langsung menatap Hyunjong dan berkata, "Pimpinan sekte." Lalu Hyunjong pun berkata, "Tidak apa-apa." Chungmin kembali berkata, "Pimpinan sekte, tapi aku marah." Hyunjong kembali menjawab, "Ya, aku tahu, dan itu tidak apa-apa." "Chungmin, apakah kau tahu kenapa aku sangat putus asa saat Gunung Hua runtuh?" Chungmin pun menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu Hyunjong pun menjelaskan, "Aku memiliki kehendak, tapi untuk menjalankan kehendak tersebut dibutuhkan kekuatan. Sayangnya saat itu Gunung Hua tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi, bisakah kau menunjukkan kekuatan tersebut pada pertarungan besok?" Dan Chungmin pun tersenyum sambil berkata, "Tentu saja, itu yang sangat bisa aku lakukan." Mendengar jawaban tersebut, Hyunjong pun berkata, "Benar, tunjukkan itu. Buktikan pada setiap orang bahwa Gunung Hua tidak membutuhkan bantuan siapapun." Dan Chungmin pun menjawabnya dengan tegas, "Ya." Saat memandang Chungmin, ia masih tidak mengerti dari mana kemarahan dan kesedihannya berasal. Semakin dia tahu tentang Chungmin, tapi itu juga membuat Hyunjong semakin tidak mengetahui tentang dirinya. Tapi suatu hari akan ada waktu di mana Chungmin menceritakan kesedihan tersebut, dan saat waktunya tiba, aroma bunga plum akan menyebar diiringi dengan senyum tipis dan juga kesedihan. Keesokan paginya, sinar matahari membangunkan Chungmin yang tengah bermeditasi. Lalu ia pun membuka matanya dan berkata, "Jadi ini adalah harinya." Chungmin pun mulai bangkit dan mengeluarkan pedangnya. Ia bahkan mencuci muka, hal yang tidak biasa ia lakukan saat pertarungan sebelumnya. Nampaknya kali ini Chungmin ingin tampil berbeda. Ia pun mulai menuruni tangga, dan ternyata seluruh murid Gunung Hua beserta pimpinan sekte dan para penatua telah menunggu kehadirannya. Hyunjong pun langsung menyapa, "Chungmin, apakah tidurmu nyenyak?" Dan ia pun menjawab, "Ya, tidurku sangat nyenyak." Setelahnya, giliran pimpinan sekte Chungmin, dan Chungmin pun menjawab, "Ya, pimpinan sekte, aku yakin kau tidak akan menyukai ini. Tapi jangan hanya terfokus kepada kemenangan. Bahkan jika kau kalah itu tidak masalah. Yang terpenting adalah buktikan pada semua orang jika Gunung Hua tidak bisa dipandang sebelah mata." Lalu Chungmin pun menjawab, "Ya, jika itu yang Anda inginkan." Sedikit terdengar aneh saat Chungmin mengatakan hal tersebut, karena bahkan biasanya ia marah ketika salah satu murid Gunung Hua kalah. Mungkin itu semua karena murid-murid lainnya berjalan tepat di belakangnya. Tidak hanya Chungmin sendirian yang lolos babak final hingga memasuki 64 besar. Dengan itu pula Chungmin tidak terlalu terbebani. Lalu Hyunjong kembali berkata, "Baiklah, mari kita berangkat. Angkat kepala kalian. Seluruh mata akan menuju kepada kita." Dengan itu pula rombongan Gunung Hua pun mulai berangkat menuju tempat pertarungan. Di aula tempat final diadakan, lautan manusia terlihat sangat jelas. Ini bahkan lebih ramai dibandingkan hari-hari biasanya. Tidak sampai di situ, kerumunan terus saja bermunculan tanpa henti. Para penonton mulai berdiskusi satu sama lain. Ada yang berpendapat jika Gunung Hua akan menjadi pemenangnya, tapi tidak sedikit juga yang berargumen jika Haeyeon lah yang akan menang. Perdebatan tersebut bahkan menjadi lebih intens dengan argumen masing-masing, dan mereka pun mulai terhenti. Tak kalah, rombongan sekte Shaolin menampakkan dirinya. Bahkan kepala biara sendiri yang memimpin mereka.
semua orang tertuju kepada Haeyeon, sosok yang akan bertarung di babak final. Sorak-sorai mulai terdengar, mereka menyebutkan nama sekte Shaolin. Tapi sorak-sorai yang lebih besar terdengar tak kalah. Rombongan Gunung Hua menampakkan dirinya. Mereka mulai berteriak nama naga ilahi Gunung Hua. Lalu, kenapa ada banyak orang yang bersorak kepada Gunung Hua? Itu adalah hal yang wajar karena sebagian orang bosan dengan sistem 9 sekte besar. Kemunculan Gunung Hua akan memberikan angin segar pada dunia persilatan di masa depan nanti. Kedua rombongan mulai memasuki sisi kanan dan sisi kiri arena pertarungan. Di sisi lain, Yunjong terlihat sangat terkejut karena banyak orang yang meneriaki nama Gunung Hua. Jogul bahkan sampai bertanya, "Senior, ada apa?" Lalu Yunjong pun menjawab, "Apakah benar mereka sedang meneriaki nama Gunung Hua?" Padahal baru 3 tahun yang lalu, seluruh orang di dunia melupakan nama Gunung Hua. Mereka bahkan tidak yakin bisa mengembalikan pedang milik Gunung Hua. Ya, semua itu berkat Chung Myun. Jogul bahkan masih mengingat hari pertama Chung Myun memasuki Gunung Hua. Ia terlihat acak-acakan. Jogul bahkan berpikiran bisa menghajarnya hanya dengan 1 pukulan. Tapi yang terjadi sebaliknya, seluruh murid malah dihajar olehnya. Tapi setelahnya semua orang malah yakin kemanapun Chung Myun merangkak, mereka akan berada di sampingnya. Dan akhirnya pertarungan hampir dimulai. Chung Myun pun mulai menaiki tangga ke arah arena. Lalu Baekhyun pun berkata, "Chung Myun, sebetulnya aku tidak ingin mengatakan ini. Tapi di hari saat kau memukuliku, aku yakin tidak akan ada orang yang bisa mengalahkanmu." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun menjawab, "Apa?" Lalu Baekhyun kembali berkata, "Jadi buktikanlah bahwa perkataanku tidak salah." Tidak sampai di situ, para murid Gunung Hua lainnya juga mulai memberikan semangat kepada Chung Myun. Mereka yakin Chung Myun bisa melakukannya dengan baik. Kepercayaan tersebut bahkan membuat Chung Myun merasa aneh. Dahulu tidak banyak murid Gunung Hua yang bisa berdiri di sampingnya. Tapi kali ini semua orang mempercayainya. Peran senior Chung Myun dahulu kini menjadi perannya. Tentu saja itu adalah tugas yang berat. Tapi Chung Myun merasa senang. Kali ini ia tidak sendirian. Ia pun mulai masuki arena. Begitu juga dengan Haeyeon. Lalu keduanya pun mulai bertatapan. Dan Chung Myun pun berkata dengan senyum liciknya, "Apakah kamu telah mencuci dirimu dengan baik, kepala botak? Sudah waktunya untuk membalikan dunia." Di sisi lain, tepatnya di tribun milik pimpinan sekte, tidak terlihat Hyunjong dan juga kepala biara di sana. Itu semua karena mereka berdua mendampingi sekte mereka yang sedang bertarung di babak final. Ho Do-jin menatap tajam ke arah panggung. Lalu seseorang pun berkata, "Bagus, akhirnya kita telah mencapai babak final. Siapapun yang menang, aku rasa semuanya akan baik-baik saja." Mendengar perkataan tersebut, Ho Do-jin pun langsung menanggapinya, "Bagus, apakah kalian tidak tahu arti sebenarnya dari pertarungan ini? Jika Haeyeon menang, maka Shaolin akan memperkuat posisinya. Dan tentunya itu adalah apa yang direncanakan oleh kepala biara. Ia sengaja membuat panggung untuk Haeyeon. Tapi sayangnya rencana tersebut terancam gagal karena kemunculan Gunung Hua yang bahkan mungkin tidak pernah diperhitungkan oleh kepala biara. Beberapa pimpinan sekte mungkin hanya menganggap jika ini adalah spar biasa, tapi tidak dengan Ho Do-jin. Masa depan Kong Ho ditentukan oleh pertarungan keduanya. Chung Myun dan juga Haeyeon, mungkin keduanya bisa dianggap sebagai bakat yang muncul 100 tahun sekali. Keduanya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Siapapun yang menang pastinya akan menjadi pemimpin di dunia persilatan di masa depan. Dan tidak butuh waktu lama bagi keduanya bisa mencapai hal tersebut. Rencana yang telah disusun rapi oleh kepala biara terancam hancur. Oleh sebab itulah ia nampak gelisah, tidak seperti biasa.
rasanya. Jika Haeyeon dikalahkan oleh 9 sekte besar, mungkin kepala biara tidak akan terlalu malu. Tapi jika ia dikalahkan oleh Gunung Hua yang ditendang oleh 9 sekte besar, maka itu beda cerita. Mungkin saja Gunung Hua akan meminta pertanggungjawaban terkait insiden 100 tahun yang lalu. Walau demikian, Ho Dojin tetap penasaran tentang pertarungan antara Haeyeon dan juga Chungmyeon. Di arena pertarungan, Haeyeon menatap Chungmyeon dengan tatapan penuh kemarahan. Tentu saja Chungmyeon menyadari hal tersebut. Itu semua karena dirinya berbicara dengan kepala Shaolin, orang yang dihormati Haeyeon dengan penuh kesombongan. Hal yang wajar jika Haeyeon marah. Bahkan Chungmyeon juga akan demikian jika melihat pimpinan sekte Hyunjong dibentak atau diremehkan oleh murid kelas 3 dari sekte lain. Dan tentunya sekte tersebut akan porak-poranda di tangan Chungmyeon. Tapi ada alasan kenapa Chungmyeon melakukan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh kepala biara dipenuhi dengan kebohongan dan omong kosong. Lalu Chungmyeon pun menatap ke arah kepala biara. Wajahnya nampak marah. Tapi menurut Chungmyeon seharusnya ialah yang marah. Lalu Haeyeon pun mulai membuka suara. Kau sudah melewati batas. Lalu Chungmyeon pun menanggapinya. Apa botak? Kalianlah yang telah melewati batas. Kau bisa mengangkat kepalamu karena kau adalah murid Shaolin. Apakah kau tahu apa yang didapatkan oleh Shaolin semuanya berkat Gunung Hua? Pasti kau tidak mengetahui hal tersebut. Jadi jangan bicara omong kosong di depanku. Sudah 100 tahun berlalu, tapi menurut Chungmyeon itu adalah waktu yang singkat. Jika saja ada salah satu sekte yang menghampiri mereka dan menghormati Gunung Hua, mungkin Chungmyeon tidak akan sekesal itu. Tapi tidak ada satupun yang menghormati dan meminta maaf kepada Gunung Hua. Lalu Chungmyeon pun mulai menatap tribun para pimpinan sekte dan bergumam. Kalian para bajingan telah melupakan perjuangan yang dilakukan oleh Gunung Hua di masa lalu. Tapi setelah Gunung Hua menampakkan taringnya, kalian malah memberikan hadiah seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Itu sangat membuat Chungmyeon kesal. Pengorbanan para seniornya, semuanya tidak pernah dianggap oleh 9 sekte besar. Kemarahan Chungmyeon terus saja meluap saat mengingat masa lalu Kong Ho saat ini. Itu semua berkat Gunung Hua. Tapi tidak ada satupun dari semua orang yang memberikan apresiasi kepada Gunung Hua. Alih-alih demikian, mereka malah mengambil kredit dari apa yang telah dilakukan oleh Gunung Hua. Kekesalan Chungmyeon sudah mencapai puncak. Lalu ia pun memasukkan pedangnya kembali ke sarungnya dan melemparnya. Ya, Chungmyeon akan menghadapi Haeyeon dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut, Haeyeon bahkan terkejut. Ia pun berkata, "Murid, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan bisa menyentuhku jika tidak menggunakan pedangmu." Tapi Chungmyeon mengabaikannya. Ia pun berkata, "Hasilnya akan tetap sama, mau aku menggunakan pedang ataupun tidak. Lihat saja, aku akan membuatmu menunduk dan jika kau tidak ingin melakukannya, aku akan memaksamu agar melakukan hal tersebut." Dan dalam sekejap Chungmyeon pun menghilang. Haeyeon bisa merasakan kehadirannya. Saat ini Chungmyeon sudah berada tepat di hadapannya. Akan tetapi sebelum bisa mengantisipasinya, bam! Satu pukulan telah menghantam dagu Haeyeon. Ia pun terpental dan berguling hingga akhirnya kembali bangkit. Tentu saja itu membuatnya terkejut. Para anggota sekte Shaolin juga merasakan hal yang sama. Lalu Chungmyeon pun berkata, "Bangun!" Haeyeon adalah kebanggaan dari sekte Shaolin. Chungmyeon tahu itu. Oleh sebab itulah ia ingin menghancurkan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan tersebut. Chungmyeon kembali berkata, "Bangun! Aku akan menghancurkan kebanggaan kotor yang kau miliki." Di lain sisi, Haeyeon pun memegangi dagunya. Tapi yang membuatnya
terkejut adalah ia merasakan rasa sakit pada pukulan Chungmyun tersebut. Itu adalah hal yang aneh. Sekte Shaolin merupakan sekte yang mengedepankan keseimbangan dan juga kekuatan. Dan dalam hal pertahanan mereka juga yang terbaik. Adapun Haeyeon, ia telah melampaui segalanya. Tapi ia bahkan tidak bisa menahan serangan Chungmyun. Apakah itu karena serangan mendadak? Tentu saja tidak. Saat mereka berdua mulai bertarung, tidak ada yang namanya serangan mendadak. Jadi itu semua pasti adalah skill dan juga kemampuan. Haeyeon pun mulai nampak bimbang. Lalu ia pun mendengar suara Haeyeon. Dan ternyata itu adalah kepala biara. Ia kembali berkata, "Haeyeon, tenanglah. Ingatlah, kau adalah Haeyeon dari sekte Shaolin." Dengan itu, Haeyeon pun mulai menenangkan dirinya. Lalu ia pun kembali bangkit dan mulai menatap Chungmyun. Tapi anehnya, ia merasa seperti sedang diselimuti hawa dingin. Padahal Haeyeon sering berlatih dengan para penatua sekte Shaolin dan tidak pernah merasakan hal tersebut. Itu nampak aneh. Berbagai macam alasan telah difikirkan, tapi belum menemukan jawabannya. Hingga akhirnya ia pun membuat kesimpulan, jangan-jangan tidak mungkin. Apakah Chungmyun lebih kuat daripada para penatua sekte Shaolin? Bagaimana bisa murid kelas 3 lebih baik daripada para penatua sekte Shaolin yang telah berlatih semenjak mereka lahir? Dari situ pula Haeyeon pun membuat kesimpulan, alasan ketegangannya adalah karena dirinya masih kurang. Lalu Haeyeon mulai membuat kuda-kuda. Itu adalah seni dasar dari sekte Shaolin. Ia juga bergumam, "Aku harus tenang. Kekuatan sebenarnya berasal dari hati." Melihat pose sempurna dari Haeyeon, Chungmyun bahkan memujinya dan berkata, "Kau mempelajarinya dengan baik." Jika Gunung Hua diibaratkan sebagai pohon raksasa yang memiliki bunga plum, maka sekte Shaolin diibaratkan dengan batu purba raksasa yang tak tergoyahkan. Ya, itu adalah simbol dari sekte Shaolin, tak tergoyahkan. Ada alasan kenapa butuh waktu lama untuk mempelajari teknik-teknik di sekte Shaolin. Itu semua karena hati mereka harus kuat. Tapi Haeyeon mampu menguasai hal tersebut di usianya yang masih muda. Itulah mengapa ia disebut sebagai jenius. Chungmyun menatap matanya dan ia merasa kesal. Lalu Chungmyun pun berkata, "Mata itu, kau tidak berhak memilikinya. Gunung Hualah yang seharusnya memiliki mata tersebut. Mata yang menunjukkan kebanggaan tentang sekte mereka. Juga mata yang menunjukkan kebanggaan tentang prestasi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka." Chungmyun tahu benar apa yang dilakukan oleh leluhur sekte Shaolin. Oleh sebab itulah Chungmyun menganggap jika Haeyeon tidak layak untuk memancarkan aura tersebut. Saking marahnya, Chungmyun bahkan sampai menggigit lidahnya hingga mengeluarkan darah. Haeyeon tumbuh subur di bawah naungan Shaolin. Adapun Gunung Hua hancur runtuh setelah pengorbanan besar yang telah mereka lakukan. Lalu Chungmyun pun mulai berteriak untuk mengeluarkan seluruh amarahnya. Adapun Haeyeon, ia mulai memasang kuda-kuda untuk teknik selanjutnya. Tubuhnya telah dibaluri oleh cahaya emas dan bam, sebuah pukulan sempurna menuju cepat ke arah Chungmyun. Tapi anehnya, Chungmyun tidak menghindarinya. Ia hanya menatap teknik tersebut dan bam, energi dahsyat yang dibaluri ki emas bisa dimentahkan oleh Chungmyun hanya dengan tangan kosong saja. Haeyeon bahkan terkejut, apakah mungkin itu bisa dilakukan? Dan ternyata tidak hanya Haeyeon, para pimpinan sekte dan juga para penatua dari berbagai sekte nampak terkejut saat Chungmyun mementahkan teknik Haeyeon hanya dengan tangan kosong saja. Seseorang pun berkata, "Tangan daun bambu."
ragu bagaimana bisa bocah itu menguasainya. Itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh master bela diri. Harusnya pada murid seusia Chungmyun mereka hanya berlatih menggunakan pedang saja. Jadi bagaimana bisa naga ilahi Gunung Hua menguasainya? Setelah mementahkan teknik dari Haeyeon, Chungmyun pun berkata, apakah cuman itu? Buktikan padaku jika kau kuat. Buktikan jika kau adalah senjata rahasia yang dipersiapkan oleh Sekte Shaolin. Tapi jika hanya segitu saja kemampuanmu, jangan berharap untuk bisa mewujudkan segala keinginanmu. Mendengar hal tersebut, Haeyeon pun langsung bergerak cepat. Satu tinjunya pun mengarah tepat ke arah Chungmyun. Tapi tiba-tiba Chungmyun menahannya hanya dengan satu lengan saja. Ia pun berkata, lemah. Tentunya itu membuat Haeyeon terkejut. Jumlah ki-nya bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa penatua di Sekte Shaolin. Tapi bagaimana bisa Chungmyun menahannya hanya dengan satu tangan saja? Tapi Haeyeon masih belum menyerah. Ia pun menarik tinjunya dan kembali menyerang Chungmyun secara bertubi-tubi. Tapi semuanya hanya sia-sia. Chungmyun bahkan berhasil membuat serangan balasan dan Haeyeon pun terpental. Dan setelah berhasil kembali bangkit, Haeyeon menjadi lebih terkejut lagi. Bagaimana bisa ia dikalahkan oleh Chungmyun? Gunung Hua merupakan sekte yang berfokus kepada pedang. Jadi bagaimana bisa ia dikalahkan oleh tangan kosong saja? Dan yang membuatnya lebih penasaran lagi adalah kenapa Chungmyun nampak sangat marah. Tentu saja jawabannya adalah karena semua yang didapat oleh Shaolin berkat kerja keras Gunung Hua. Jika saja Chungmyun selamat atau beberapa murid Chung bisa menyelamatkan diri, mungkin Baekhyun lah yang akan berdiri di posisi Haeyeon. Dan juga beberapa murid Gunung Hua pastinya akan menjadi sorotan. Tapi pada kenyataannya sampai 100 tahun berlalu tidak ada yang mempedulikan Gunung Hua. Chungmyun kembali berkata, lakukan lebih baik lagi. Apakah hanya ini yang kau bisa? Bukankah sudah aku katakan untuk melakukan yang terbaik? Dasar kau bajingan bodoh. Mendengar hal tersebut, Haeyeon pun mulai memasang kuda-kuda. Lalu tubuhnya terlihat bersinar dan sebuah pose pun diperlihatkan. Ya, itu adalah teknik 100 langkah tinju ilahi. Teknik yang pernah Haeyeon perlihatkan di pertarungan sebelumnya. Tinju tersebut melesat tepat ke arah Chungmyun. Murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan hal tersebut bahkan nampak khawatir. Tapi ternyata Chungmyun sama sekali tidak menghindar. Ia malah menerobos tinju tersebut dengan ki merah di tangannya. Dan yang terjadi, tinju Haeyeon berhasil dipatahkan dan bam! Sebuah pukulan mendarat keras di perut Haeyeon. Ia pun terpental jauh ke belakang. Lalu Chungmyun kembali berkata, bangun! Itu masih kurang jika dibandingkan dengan penderitaan yang telah Gunung Hua lalui. Perkataan tersebut bahkan menusuk telinga kepala biara. Aula pertandingan nampak sunyi. Ho Dojin yang menyaksikan pertandingan tersebut bahkan heran. Ia ingin melihat pertarungan hebat antara dua murid berbakat. Tapi apa yang ia lihat adalah pembantaian sepihak. Dan yang lebih mengejutkan adalah Chungmyun bahkan belum menggunakan pedangnya. Bagaimana bisa pertarungan tersebut berakhir jauh di luar perkiraannya? Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah saat Chungmyun berkata itu masih kurang dibandingkan dengan penderitaan yang telah Gunung Hua lalui. Tentu saja Ho Dojin memahami perkataan tersebut. Gunung Hua lah yang membuat Kong Ho berdiri sampai saat ini. Jika ia berada pada posisi yang sama dengan Chungmyun, pasti ia juga akan merasa marah dan juga kesal. Perjuangan mereka tidak diakui. Bahkan jika bisa, Ho Dojin akan bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan 9 sekte besar. Jika
Wudang yang berada di posisi Gunung Hua. Tapi anehnya adalah tidak semua pimpinan sekte memahami perkataan Chungmyun. Apakah mereka lupa? Tidak mungkin jika para leluhur mereka tidak menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Atau jangan-jangan mereka beranggapan jika Gunung Hua tidak akan pernah bangkit. Oleh sebab itulah beberapa leluhur dari beberapa sekte tidak menceritakan kisah tersebut. Tapi pastinya kemarahan Chungmyun tidak hanya untuk sekte Shaolin, tapi juga kepada seluruh sekte yang telah mengabaikan Gunung Hua. Lalu setelahnya Tanggunak pun mengucapkan beberapa kata yang membuat seluruh hati pimpinan sekte terenyuh dan langsung menatap ke arah Chungmyun. Di arena pertarungan lagi-lagi terdengar suara kemarahan. Bangun! Haeyeon bahkan sampai tersentak saat mendengar teriakan tersebut. Tapi ia masih tidak bisa mengerti bagaimana bisa tinju ilahinya dihentikan oleh Chungmyun. Secara harfiah, tinju ilahi adalah tinju yang menggambarkan serangan dewa. Itu bahkan bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan. Tapi bagaimana bisa Ki merah Chungmyun menghentikannya? Lalu Chungmyun kembali bersuara, berdiri. Hei, bahumu sangat kaku. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Otot-ototmu sangat kaku. Cepat lemaskan. Aku tidak ingin mendengar alasan jika kau kalah karena gugup. Tapi anehnya, Haeyeon bahkan sempat merasa ketakutan setelah Chungmyun menahan serangannya. Itu adalah hal yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya di sekte Shaolin. Dan suara Chungmyun pun kembali terdengar. Cepat, tunjukkan padaku segala sesuatu yang kau miliki. Lakukanlah dengan baik. Tapi Haeyeon masih tidak bisa mencerna perkataan Chungmyun. Ia bahkan heran kenapa Chungmyun nampak sangat marah. Namun itu tidak menghentikannya untuk bergerak. Ia pun kembali menyerang Chungmyun dengan membabi buta. Itu ia lakukan secara refleks setelah mendengar perkataan Chungmyun. Tentu saja semua itu terjadi karena Haeyeon berpikir semua harapan Shaolin ada di pundaknya. Jadi ia tidak boleh menyerah begitu saja. Dan sebuah pukulan keras pun siap untuk menghancurkan wajah Chungmyun. Tapi lagi-lagi serangan tersebut bisa dimentahkan Chungmyun dengan sangat mudah. Bahkan Haeyeonlah yang terpukul ke belakang berkat serangan balasan Chungmyun. Tapi Haeyeon masih belum menyerah. Ia beberapa kali menyerang Chungmyun walaupun hasilnya gagal. Hingga akhirnya sebuah momentum pun terbentuk. Haeyeon berhasil menyerang Chungmyun yang saat itu sedang lengah dan membuat Chungmyun mundur beberapa langkah. Dan tentunya Haeyeon tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebuah pose baru pun diperlihatkan oleh Haeyeon. Kakinya bercahaya keemasan. Dan dari tribun pimpinan sekte, Ho Dojin nampak terkejut dan berkata, tendangan tertinggi. Ya, itu adalah salah satu teknik terkuat yang dimiliki oleh sekte Shaolin. Walaupun nampak sederhana, tapi itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Dan alhasil, bam! Tendangan tersebut pun menghantam Chungmyun. Dan belum selesai sampai di situ, Haeyeon pun kembali melompat ke udara. Tubuhnya mulai diselimuti oleh sinar emas. Dan sebuah teknik baru pun kembali diperlihatkan oleh Haeyeon, Ho Dojin, dan beberapa pimpinan sekte yang mengetahui teknik tersebut langsung lompat karena terkejut. Itu adalah teknik yang bahkan selama 100 tahun terakhir belum ada yang menguasainya di sekte Shaolin. Itu adalah tangan Buddha, sebuah ilusi yang memperlihatkan tangan Buddha raksasa bahkan terlihat jelas, dan itu
lalu menghantam telak Chungmyun. Arena pertarungan pun porak-poranda. Bahkan efeknya sampai mengenai para penonton. Beberapa di antara mereka bahkan berlarian untuk menghindari efek dari serangan tersebut. Lalu terdengar suara dari salah satu penonton. Bagaimana bisa manusia memiliki kekuatan seperti itu? Apakah ini kekuatan sekte Shaolin? Tidak hanya para penonton, bahkan murid-murid Gunung Hua kagum dengan teknik tersebut. Tapi mereka juga nampak khawatir. Seseorang pun berkata, "Chungmyun, Chungmyun." Tapi Baekjun berkata, "Diamlah. Apakah kau tidak bisa melihat ekspresi Haeyeon?" Tubuhnya membiru, seakan-akan energinya telah terkuras habis. Tapi ia juga nampak seperti seseorang yang belum menyelesaikan tugasnya. Dan benar saja, dari puing-puing arena yang hancur, sosok Chungmyun mulai terlihat. Walaupun tubuhnya berlumuran darah dan nampak sangat mengenaskan, tapi ia masih bisa berdiri dengan tegap. Chungmyun pun mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat kejadian tersebut, Haeyeon yang sudah bermandikan keringat bahkan tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ya, bagaimana bisa Chungmyun masih berdiri setelah menerima serangan telak tersebut? Dan Chungmyun pun mulai bersuara, "Baiklah, mari kita selesaikan ini." Pedang yang sebelumnya Chungmyun lempar kini mendadak terbang ke arah Chungmyun. Ia pun mulai mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya. Lalu Chungmyun pun bergumam, "Pimpinan sekte senior, tolong jangan anggap aku seperti orang yang belum dewasa." Ya, walaupun saat itu Chungmyun menyadari jika tindakannya sedikit kekanak-kanakan, dan ia pun mulai memperlihatkan sebuah gerakan yang sangat indah. Para penonton bahkan terpesona dengan gerakan tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah ending dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.